teman-teman, ini starter sourdough yang sudah saya beri feed atau saya beri pakan kurang lebih 4 jam yang lalu. Batasnya tadi 4 jam yang lalu segini, sekarang sudah lebih dari 2 kali tinggi atau volumenya udah 2 kali lipat dari ketika tadi awal. Mari kita lihat dalamnya. Bubbling atau bergelembung-gelembung isinya CO2. Ini sudah siap untuk kita buat sourdough bread. Kali ini saya akan menggunakan metodenya Richard Bertinet, yaitu slab and fold untuk membuat sourdough bread. Pasti nanti akan belepotan guys, karena metodenya Pak Richard Bertinet ini belepotan. Tepungnya 600 gram, airnya 73% dari 600 gram. Nanti sourdough starternya 120 gram atau 20%, dan garamnya 2% atau 12 gram. Kita timbang dulu starternya 120 gram. Kita hilangkan gelembungnya, toh nanti juga akan hilang. 120 gram, 90, 120, 122. So, starter sudah, tepung, protein 13, 80% protein tepung terigu adalah gluten. Kemudian garam, kita akan belepotan. Sangat jarang saya menggunakan metode ini, tapi sebagai sebuah pengetahuan perlu dicoba. Saya lebih senang foil fold dan stretch fold. Starter yang tadi masuk, tepung dan garam. Bahan kering dulu, pasti nanti kita akan belepotan. Dijamin belepotan. Kita juga akan, sebetulnya untuk membuat teknik slab and fold ini butuh berapa menit sampai adonan yang tidak kalis menjadi kalis. Air siap, mulai belepotan. Si Bapak Richard Bertinet ini membuat adonan standar untuk berbagai macam rotinya, entah pizza, sourdough maupun white bread, itu hidrasinya 73%, dengan catatan dia menggunakan bread flour. Kalau dia nambah spread itu juga tetap 73. Jadi standar dia itu adalah 73% air dibanding tepung. Sudah kelihatan belepotan, nanti akan lebih belepotan lagi. Masukkan lagi. Untuk tepung jenis ini saya sebetulnya berani sampai 86% air atau hidrasi. Tapi demi mencontek atau mencontoh Bapak Richard Bertinet, kita mencoba 73%. Mestinya mudah,
karena semakin tinggi air yang kita gunakan tuh kesulitannya semakin besar. Tinggi rendahnya hidrasi atau air sebetulnya relatif tergantung juga dari tepung yang kita gunakan. Kalau tepung yang kita gunakan itu tepung serbaguna atau tepung untuk gorengan yang proteinnya lebih rendah dari 12, misalnya 9 untuk bikin gorengan, itu 65 atau 70 itu sudah tinggi karena kemampuan protein dalam menyerap air juga sedikit. Tapi kalau protein yang 13 dia masih mampu, bahkan sampai 86, tergantung kita akan melihat gluten yang sama sekali belum terbentuk sampai kemudian nanti glutennya terbentuk. Ini belepotannya di sini, guys. Belepotannya di sini. Ini belum mengikat sama sekali. Ditarik juga belum ada ikatan. Kita akan belepotan. Slap and fold itu sebenarnya angkat, tarik. Kalau sekarang ya sepertinya belum kelihatan apa-apa. It's okay. Nanti makin lama makin terbentuk. Gluten menyusun 80% dari protein gandum. Protein gluten ini yang membedakan gandum dari biji-bijian yang lain seperti padi atau misalnya ya yang biji-bijian itu padi sama gandum atau jagung misalnya. Mereka tidak punya gluten sehingga sifat gluten tidak dimiliki oleh padi, beras maupun jagung. Apa sih karakteristiknya? Karakteristiknya adalah bisa elastis, bisa melar, extensible, bisa dimelarkan, dan elastis. Itu yang membuat roti menjadi kenyal. Ya, kelihatannya nggak bakal terjadi apa-apa. Maksudnya kok belum terjadi ikatan apa-apa. Tapi dengan air nanti makin lama gluten ini akan makin satu sama lain akan mengikat diri menjadi sebuah jaringan. Belum ada, sedikit sekali. Makin lama nanti makin. Kita lihat saja. Ini Bapak Richard Bartinet. Il est français, mais j'habite au Anglais. Oh, dia tinggal di Inggris. Umur 14 tahun dia sudah bekerja sama ibunya, di bakery ibunya. Kemudian dia sebagai profesional baker itu di Inggris sekarang. Dia memenangkan beberapa kejuaraan membuat roti dan membuat beberapa buku tentang roti dan kemudian secara inovatif menciptakan beberapa teknik pengolahan atau mengadon roti. Sepertinya sudah mulai nampak ada. Tadi kan langsung jatuh ya, ini lebih. Kalau orang mungkin takut terlalu banyak air, kok enggak.
terlalu lengket atau bukan terlalu lengket ya, terlalu loose, terlalu kes yang Javanese orang bilang becek gitu. Padahal tidak. Ini nanti semua air akan terserap oleh gluten menjadi sebuah adonan. Teruskan saja, entah berapa menit nanti kita lihat. Mungkin video ini diedit, tapi nanti akan saya beritahu total yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik slab and fold. Sebelum nanti tetap kita menggunakan teknik coil fold, stretch and fold, dan seterusnya. Tapi saya juga tidak akan menggunakan teknik laminasi. Saya akan menggunakan teknik reshaping saja. Tapi saya harus menyelesaikan. Sudah mulai nampak, guys. Tarik, lempar, tarik, lempar. Slap and fold. Slapnya gini, slap, fold, slap. Mau di dapur maupun di mana, karena dapur saya terbuka, jadi ada potensi serangga itu menghampiri kita. Terutama adonan saya ini kan adonan yang aromatik. Kenapa aromatik? Dari awal mengandung alkohol. Ini yang tidak bisa diterangkan atau dinikmati oleh pemeriksa video, karena smell is kind of thing that we can transfer in a picture. Tapi 20-30 tahun dulu saya kuliah itu sudah ada penelitian-penelitian yang mulai menggunakan komputer untuk bisa mensensor bau atau smell sehingga bisa mengidentifikasi. Mestinya sekarang